Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu dalam keadaan yang baik ya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini Pak Ardi mengucapkan selamat atas kenaikan kelasmu di kelas 4. Semoga kalian lebih giat lagi ya belajarnya. Baik, di kelas 4 ini kalian ketemu lagi dengan Pak Ardi untuk mata pelajaran PJOK. Oke, tapi tenang. Pada masa ini, masa pandemi ini, Pak Ardi tidak akan mengeluarkan jurus andalan Pak Ardi, yaitu Magic Box. Tenang, semua tenang, tidak ada Magic Box pada kesempatan ini. Baik, oke, kita lanjut. Materi yang akan Pak Ardi sampaikan pada pertama ini adalah apa? Sudah ada yang tahu? Belum. Oke, mungkin ini akan sedikit mereview pelajaran di kelas 3 ya, tentang gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Oke, pada kesempatan ini Pak Ardi coba menjelaskan lagi ya tentang gerakan lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Oke, gerak lokomotor adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berpindah tempat. Ingat, lokomotor itu berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, itu namanya gerak lokomotor. Masih ingat ya? Oke, masih ingat dong. Oke, selanjutnya contohnya juga masih ingat ya. Ada jalan, lompat, loncat, dan masih banyak lagi. Lari, ada memanjat ya. Kalau jalan, lompat, loncat, lari itu biasanya ke depan, ke kanan, ke belakang, dan sebagainya. Kalau memanjat itu dari bawah ke atas. Itu juga merupakan gerak lokomotor. Karena apa? Karena dia juga berpindah tempat. Kemudian ada merangkak, sama ya, merangkak juga berpindah tempat. Oke, paham? Oke, masih ada yang ingat apa bedanya lompat dan loncat? Ayo. Oke, lompat itu tumpuannya menggunakan satu kaki. Kalau loncat menggunakan dua kaki tumpuan. Jadi kalau lompat satu kaki tumpuan, kalau loncat itu dengan dua kaki tumpuan. Contoh lompatnya apa? Gerakannya apa? Itu ada di gerakan lompat jauh, namanya lompat tinggi. Jadi si atlet itu melayu kemudian menggunakan satu kaki tumpuan, kemudian dia melompat, melayang di udara, kemudian mendarat, itu tumpuannya menggunakan satu kaki. Kalau loncat, contohnya seperti loncat indah pada renang. Jadi dia meloncatnya menggunakan tumpuan dua kaki, baru dia melompat ke kolam. Oke, selanjutnya merangkak sudah, memanjat sudah, lari sudah. Lari jelas ya, berpindah tempat secara cepat juga. Dengan pelan-pelan seperti jogging juga bisa. Oke, paham? Oke. Di kelas 3 juga sudah belajar mengenai gerakan hewan ya. Yang jalan apa, yang lompat apa, yang loncat apa, atau memanjat apa. Sudah ya? Oke, selanjutnya gerak non lokomotor. Masih ingat ya dengan non lokomotor itu apa? Non itu artinya tidak. Ya, ingat-ingat. Non itu tidak. Jadi gerakan non lokomotor adalah gerak tubuh yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau sedikit bergerak dari daerah tumpuan. Jadi gerakannya itu diam di tempat tapi tetap bergerak. Ya, Pak. Ya, oke. Pak dikasih contoh. Contohnya adalah meliuk. Meliuk itu bagaimana? Kalian tahu pohon kalau diterpa angin itu bisa meliuk. Nah, itu meliuk. Dia tetap diam di tempat tapi dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada membungkuk. Iya, ibaratnya kalian sedang sholat, kemudian ada gerakan rukuk. Nah, itu membungkuk. Dia tetap diam di tempat tapi menggunakan gerakan
membungkuk, diam di tempat lalu bergerak membungkuk, itu disebut gerak non lokomotor. Selanjutnya apa contohnya Pak? Oke, mengayun. Oh, mengayunkan tangan, mengayunkan kaki. Nah, itu gerak non lokomotor. Sebetulnya gerakan-gerakan ini sering kalian lakukan di kehidupan sehari-hari, tapi mungkin kalian tidak belum mengerti tentang arti gerak lokomotor dan non lokomotor. Selanjutnya contohnya ada handstand dan headstand. Sudah tahu ya, di kelas 3 kita sudah ada senam lantai. Ada contohnya handstand dan headstand. Handstand adalah berdiri dengan tangan, sedangkan headstand adalah berdiri dengan kepala. Besok di kelas 4 kita akan melakukan gerakan ini, tapi di materi tentang senam lantai atau senam ketangkasan besok. Oke, siap? Semua harus bisa. Selanjutnya, nah ini yang mungkin kalian sedikit bingung, apa itu gerakan manipulatif? Wah, gerakan manipulatif sering melibatkan tindakan mengontrol atau suatu objek, terutama melibatkan tangan dan kaki. Jadi adalah kegiatan menggabungkan, mengendalikan, dan melibatkan tangan dan kaki. Paham belum? Jadi gerakan ini sering menggunakan tangan dan kaki, atau keduanya, atau salah satunya. Oke, contohnya melempar. Jadi melempar itu menggunakan mengontrol tangan dan kaki. Selanjutnya ada menendang, sama. Kalau ini lebih ke kakinya gerakannya ya. Selanjutnya ada memukul, sama, lebih ke arah tangannya kalau memukul ya. Oke, ada dua ini, menangkap dan memantulkan. Jelas melempar, menangkap itu adalah salah satu gerak manipulatif. Jadi tubuh kita itu mengendalikan tangan dan kaki biar berkesinambungan. Jadi gerakannya baik. Menendang juga memantulkan, sama ya. Memantulkan dengan melempar hampir sama, tapi dia lebih ke arah bawah. Oke. Nah, 3 gerakan ini tadi di kelas 4 akan lebih diaplikasikan ke dalam beberapa permainan. Jadi ada permainan bola besar, permainan bola kecil. Jadi besok di materi selanjutnya kita akan mempelajari permainan bola besar. Apa itu Pak? Besok tunggu saja video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita sambung ke next videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.